semuanya, perkenalkan nama saya Rosi Mihagili. Saya merupakan mahasiswa dari Universitas Terbuka dengan program studi Ilmu Administrasi Negara. Di video ini saya akan menjawab soal-soal dari pertanyaan yang tersedia di e-learning UT untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Pancasila. Dalam video ini saya akan membahas pelajaran kritis dari sejarah lahirnya Pancasila serta relevansi bagi generasi muda saat ini. Pancasila bukan hanya dasar negara, tetapi hasil kompromi politik dan sosial yang sangat kompleks. Isi pertama, peristiwa sejarah dan analisis. Proses lahirnya Pancasila dimulai dari sidang BPUPK tahun 1945, di mana tokoh seperti Soekarno, Muhammad Hatta, dan Muhammad Yamin mengemukakan gagasan dasar negara. Menurut modul pendidikan Pancasila UT, Pancasila merupakan kesepakatan para pendiri bangsa yang digali dari nilai-nilai luhur masyarakat Indonesia. Pidato Soekarno tanggal 1 Juni 1945 menjadi tonggak penting, tetapi rumusan awal belum final. Hal yang paling krusial adalah perubahan dalam Piagam Jakarta, khususnya penghapusan kalimat dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Analisis kritis. Perubahan ini bukan sekedar teknis, tetapi menunjukkan adanya kompromi politik besar demi menjaga persatuan nasional. Menurut modul, perubahan rumusan Pancasila pertama mencerminkan sangat persatuan dan penghargaan terhadap keberagaman. Ini membuktikan bahwa sejak awal Pancasila lahir dari proses negosiasi, bukan kesepakatan yang mudah. Isi 2, nilai dan kritik. Nilai yang tercermin. 1. Persatuan di atas kepentingan golongan. Pendiri bangsa rela mengalah demi Indonesia tetap utuh. 2. Toleransi sebagai fondasi negara. Keputusan perubahan Piagam Jakarta adalah contoh nyata toleransi. 3. Musyawarah sebagai mekanisme demokrasi. Semua keputusan diambil melalui dialog, bukan paksaan. Namun secara kritis, nilai-nilai ini seringkali tidak dijalankan secara konsisten dalam perjalanan sejarah Indonesia. Contohnya, masa demokrasi terpimpin sampai dominan kekuasaan. Dari Orde Baru sampai pembatasan kebebasan. Dari era reformasi sampai muncul konflik sosial dan polarisasi. Artinya, ada kesenjangan antara nilai Pancasila dan praktiknya. Isi ketiga, refleksi kritis generasi muda. Sebagai generasi muda, kita tidak cukup hanya menghafal Pancasila. Kita harus bersikap kritis dan reflektif. Pelajaran penting, persatuan harus dijaga terutama di era media sosial yang rawan konflik. Toleransi harus dipraktikkan, bukan hanya slogan. Musyawarah harus dihidupkan dalam kehidupan sehari-hari. Menurut modul UT, Pancasila harus diaktualisasikan dalam kehidupan nyata agar tetap relevan sebagai ideologi bangsa. Sebagai refleks pribadi, jika generasi muda gagal menerapkan nilai Pancasila, maka Pancasila hanya akan menjadi simbol bukan pedoman hidup. Penutup. Kesimpulannya, sejarah lahirnya Pancasila mengajarkan bahwa persatuan dibangun melalui kompromi, toleransi, dan kebijaksanaan. Tugas kita sebagai generasi muda adalah menjaga nilai tersebut, sekaligus mengkritis penerapannya agar Indonesia menjadi lebih baik. Nah, teman-teman, ini adalah penjelasan saya dari pertanyaan yang sudah diberikan. Semoga penjelasan saya dapat bermanfaat dan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang materi yang telah dibahas. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk menyimak video ini. Semoga kita bisa belajar dan berkembang bersama. Jangan ragu untuk berbagi pendapat dan pertanyaan di kolom komentar. Terima kasih, sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati kita semua.